baik pasti kan ya? Iya, Kak Sari juga baik. Kak Wenda juga baik. Kalau Kak Jimmy baik nggak ya? Kak Jimmy Baik katanya. baik katanya. Oh. Baik katanya. Nah, siang hari ini Kak Sari dan Kak Wenda akan mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan memuliakan Tuhan, dan kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. membuat Lalu, hasil kreativitas juga. oke, dan ada ayat hafalan dong. Betul sekali. Jangan lupa habis ini ada kelas Zoom loh. Diajak anak teman-temannya, diingetin, jangan bobo dulu, jangan main-main dulu, ya kan? Nah, kalau gitu kita mulai aja deh Kak, langsung Oke. ibadah kita hari ini. Sip. Sebelum dimulai, kita harus minta penyertaan Tuhan lewat doa ya. Ayo Oke, kita Kak. mulai doa dulu yuk. Ya. Ayo Kak Wenda akan pimpin, semua bisa lipat tangan dan tutup mata. Bapa kami di kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami mau memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang hadir di setiap rumah kami, hikmat kuasa Roh-Mu nyata di setiap rumah kami, untuk bisa memimpin kami semua memuji Tuhan. Kami mau menyerahkan segalanya, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini ke dalam nama-Mu. Di dalam nama Yeshua HaMashiach Adonai, kami siap untuk memuji Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, katakan Amin. Kak, tahu nggak sih? Apa, Kak? Kita ini kan anak-anak yang dipilih Tuhan kan? Oh ya? Nah, kalau misalkan kita anak-anak dipilih Tuhan, boleh nggak ya hidupnya sembarangan aja? Nggak boleh dong. Kan anak Tuhan kan, kalau kan ada orang bilang anak sultan mah bebas. Kita kan anak raja di atas segala raja, Kak. Enggak. Bebas itu dalam arti kita bisa meminta apa saja kepada Bapa di surga. Tapi kita tidak boleh melakukan dosa, sebab Bapa di surga adalah kudus. Berarti kalau mau pakai mata, mau pakai tangan, mau pakai kaki, mulut pun juga harus hati-hati dong. Iya dong. Nah, kalau gitu kita mau memuji Tuhan sama-sama yuk. Iya. Memuji Tuhan yang mengingatkan buat kita hati-hati dalam memakai hidup kita. Setuju, Kak. Kita ingat ya, hati-hati. Tepuk tangannya yuk. Kita mau hati-hati dalam hal apa dulu nih, Kak? Tangan dulu yuk. Oke. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Saya apa lagi? Kaki deh, kaki. Oke, kakinya ya. Kaki ya. Hati-hati pakainya. Siap-siap yuk. Siap. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Kalau gitu, tangan, kaki, berikutnya. Mata. Oke. Hati-hati gunakan matamu. Ting-tong. Hati-hati gunakan matamu. Ting-tong. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ting-tong. Yang paling sering nggak bisa dikuasai itu loh, Kak. Paling penting tuh apa ya? Apa ya? Adik-adik mau kasih jawaban? Betul sekali. Yaitu Apa sih, Kak? hati. Hati kita. Kenapa kok kita harus jaga hati kita? Supaya hati kita itu tuh bisa menjadi tempat Tuhan. Oh, buat rumah Tuhan ya? Iya. Oke. Ayo kita ke bagian, kita nyanyikan bagian hati-hati gunakan hatimu. Hati-hati gunakan hatimu. Hati-hati gunakan hatimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan hatimu. Tuh, walaupun kita sudah anaknya sultan di atas segala sultan, harus hati-hati dong. Hati-hati loh. Hati-hati dengan hatinya. Ngomong-ngomong, Kak, supaya hati kita bisa terjaga itu caranya gimana?
Caranya undang Tuhan masuk ke dalam hati kita supaya tinggal di dalam hidup kita, sehingga hidup kita dipimpin oleh Rohnya Tuhan. Setuju. Iya, gitu Kak. Kalau gitu kita siapkan hati kita yuk. Kita Iya. undang yuk Tuhan masuk ke hati kita. Betul. Apalagi sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan. Setuju Kak. Wah, Kak Swenda hebat sekali. Ayo. Siapkan hati yuk. Siapkan Sama-sama sikap yuk. doa yang benar juga untuk memuji Tuhan. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yeshua, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yeshua. Sekali lagi ya. Oke Kak. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yeshua, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yeshua Yeshua, datang sekarang. datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yeshua sekali Yeshua, lagi datang sekarang. datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yeshua. Kalau Tuhan sudah masuk di hati kita, berarti kita sudah siap nih Kak untuk dengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, karena kita udah siap mendengarkan firman Tuhan, kita akan mulai di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga karena mau tinggal di dalam hati kami, memimpin hidup kami. Terima kasih untuk Roh-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan Yeshua yang membukakan keselamatan bagi kami. Dan siang hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak yang akan membagikan firman-Mu, berikan otoritas, berikan urapan. Dan untuk kami adik-adik yang mendengarkan, berikan juga urapan-Mu, supaya kami bisa memahami, mengerti. Dan berikan juga kami kekuatan-Mu, untuk kami dapat menaati firman-Mu. Terima kasih Bapa, semuanya karena Engkau, semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami mau kembalikan segala hormat ini, segala kemuliaan ini hanya bagi Engkau Tuhan Yeshua. Terima kasih dan kami siap. Dalam nama Tuhan Yeshua kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kak Ona. Kak Ona hari ini mau cerita tentang seorang anak, ya, seorang anak yang dipilih oleh Tuhan. Wah, jadi waktu itu seorang nabi Samuel, ya, Tuhan itu berkata sama Samuel, Samuel, ambil tanduk, isi dengan minyak urapan, dan kamu pergi ke rumahnya Isai orang Bethlehem, karena
aku mau memilih seorang raja dari sana. Wow. Jadi Samuelnya dia pergi, dia datang ke rumahnya Isai, kemudian dia mengumpulkan anak-anak laki-lakinya Isai, dia kumpulkan, mereka mengadakan perjamuan. Terus suatu anak-anaknya Isai ini datang, Samuel itu lihat langsung anak yang pertama, wah, badannya tinggi besar, perawaannya bagus. Karena apa? Karena dia seorang prajurit. Terus Samuel langsung bilang apa? Wah, ini di hadapan kita berdiri orang yang diurapi Tuhan. Terus tapi di dalam hati Tuhan bilang sama Samuel, tuh Samuel, bukan dia orangnya. Oh, bukan dia. Oh, ternyata bukan dia. Terus habis itu muncul lagi datang anak keduanya Isai. Terus Samuelnya bilang, oh bukan dia juga. Datang lagi anak ketiga, bukan dia juga. Terus setelah ketujuh anaknya itu lewat, anak laki-lakinya Isai lewat 7 orang, ternyata nggak ada yang dipilih. Samuel bilang, nggak ada yang dipilih. Apa semua ini sudah anak laki-lakimu? Karena Tuhan bilang sama Samuel, Tuhan itu tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia. Di mata manusia, anak-anak laki yang lainnya itu perawaannya raja banget ya, badannya itu keker, perawaannya tinggi, bagus. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Jadi terus Samuelnya bilang, ini gak dipilih ini, ketujuh anak ini gak dipilih. Apa sudah semua ini anak-anakmu? Terus Isainya bilang, ada sih yang paling bungsu, yang paling kecil. Sedang apa yang paling kecil? Sedang menggembalakan kambing domba di padang. Panggil dia kemari, katanya Samuel. Panggil dia. Terus datanglah ya seorang laki-laki dengan mata yang indah, dengan paras yang elok, pipinya kemerah-merahan. Terus Tuhan bilang apa sama Samuel? Bangkitlah dan urapilah dia menjadi raja. Nah, siapa dia? Siapa? Ada yang tahu siapa? Ini seorang raja, Raja Yehuda. Pertama dia jadi Raja Yehuda, habis itu dia jadi Raja Israel. Ini seorang raja yang takut akan Tuhan. Bisa tahu siapa adik-adik? Iya benar, yaitu Raja Daud. Raja Daud itu dia mengembalakan kambing domba. Kambing dombanya nggak banyak. Firman Tuhan mencatat hanya 2-3 ekor, tapi Daud menjaga dengan segenap hatinya. Ya, selain itu, Tuhan bilang kan, Tuhan itu melihat hati. Kenapa sih kok hati? Soalnya Daud itu orangnya mengasihi Tuhan. Daud itu orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan itu tahu hatinya Daud. Ya, Daud itu mengasihi Tuhan. Kita bisa lihat dari kitab Mazmur yang Daud tulis. Di sana ada banyak sekali menyebutkan bagaimana Daud itu takut akan Tuhan dan bagaimana dia mengasihi Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Karena di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan kalau orang itu mengasihi Tuhan, firman Tuhan bilang apa? Dia akan memelihara perintah Tuhan. Ya. Orang yang mengasihi Tuhan, ia akan memelihara perintah Tuhan, kata firman Tuhan. Nah, Daud itu dia mengasihi Tuhan, dan Daud itu memelihara perintah Tuhan sampai akhir hidupnya. Tuhan melihat hatinya Daud, hati yang percaya kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan. Bukan berarti Daud tidak bisa melakukan dosa, enggak. Daud bisa melakukan dosa karena dia masih manusia. Tetapi ketika Daud
melakukan dosa, kemudian dia ditegur, dia segera bertobat, dia minta ampun sama Tuhan. Itu karena apa tadi? Karena dia memelihara perintah Tuhan. Dia rindu untuk senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Daud itu rajin memelihara perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Tuhan senang akan hati Daud yang mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan itu memilih Daud untuk menjadi raja. Dan dari keturunan Daud, di situ juga lahir Tuhan Yesus, juru selamat kita. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar. Dari minggu-minggu lalu kita juga belajar tokoh-tokoh di Alkitab yang mengasihi Tuhan, yang dipilih Tuhan, yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita juga rindu untuk kita ini bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Untuk Tuhan bisa memilih kita, bukan karena perawaan kita, ya, bukan karena wajah kita, bukan karena badan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu melihat hati. Karena itu di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi kita harus menjaga hati kita. Kita harus berwaspada supaya hati kita ini tetap bersih, supaya hati kita ini tetap mengasihi Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di sana adalah akan terpancar kehidupan kita, ya, akan terpancar kehidupan kita. Apa itu artinya? Nah, di dalam versi aslinya itu dikatakan itu adalah the source of life's consequences. Jadi di sana, di dalam hati kita, itu adalah sumber dari akibat-akibat yang akan kita terima di dalam hidup kita. Wow, apa itu ya maksudnya ya? Maksudnya begini, hati kita ini entah itu baik, entah itu buruk, itu yang akan menentukan hidupnya kita. Ya, nah otomatis dong kalau kita itu memiliki hati yang mengasihi Tuhan, kalau kita itu juga memelihara perintah Tuhan, pasti perbuatan kita juga perbuatan-perbuatan baik yang muncul. Setuju ya? Kalau kita mengasihi Tuhan dan kita memelihara perintah Tuhan, pasti perbuatan baik yang kita lakukan. Kita pasti tidak melakukan perbuatan yang jahat. Nah, ketika kita melakukan perbuatan yang baik, maka kelakuan kita, perkataan kita itu akan baik dan senantiasa benar di hadapan Tuhan. Itulah yang disebut dengan the source of life's consequences. Jadi akibat dari apa yang kita terima, nah itu semua bersumber dari hati kita. Hari ini kita belajar untuk kita bisa menjaga hati kita ini tetap bersih di hadapan Tuhan. Untuk kita ini, hati kita ini tetap mengasihi Tuhan. Untuk kita tetap memelihara perintah-perintah Tuhan. Jadi nggak cuma melakukan tanpa kita nggak tahu gitu ya. Jadi misalnya aku mau berbuat baik sama adikku, aku mau membantu adikku, tapi di dalam hati sebetulnya dia nggak suka sama adiknya. Nah, bisa kan? Bisa ya. Ini jadi membantu adiknya itu sambil marah-marah mungkin. Nih, masa kamu gitu aja? Nggak bisa. Padahal tahu kalau dia harus bantu adiknya sebetulnya, tapi karena hatinya dia ini loh, ada iri hati mungkin sama adiknya, atau mungkin hatinya nih dia nggak suka lihat adiknya, jadi akhirnya yang keluar itu juga nggak bagus ya. Biarpun kelihatannya dia membantu adiknya, tetapi di dalam hatinya dia sebetulnya nggak suka. Aku sebetulnya nggak suka sama adikku. Aku sebetulnya iri sama adikku. Tapi kelihatannya aja dia bantu adik. Nah, itu bedanya ya. Itu bedanya. Makanya itu kenapa Tuhan bilang, Tuhan itu melihat hati. Jadi bukan dari apa yang kita lakukan. Wah, kelihatannya aja kita memuji Tuhan, kita rajin baca Alkitab ya. Kita LICC punya grup baca Alkitab yang setiap hari
adik-adik absen ya, adik-adik absen kalau mau gabung juga boleh terbuka untuk siapa saja. Jadi kita belajar banyak di sana, kita belajar hal-hal baru, dan Kak Ona yakin kalau kamu dengan setia mengikuti itu akan selesai satu Alkitab ya. Nah, mungkin kelihatannya aja baca Alkitab setiap hari, tapi di dalam hati ini dongkol. Gak suka aku baca Alkitab lagi. Nanti kalau aku nggak baca, nanti ditanyain sama Kak Ona. Kalau aku nggak baca nanti Kak Ona tanya, kenapa nggak baca? Ya udahlah, daripada nanti aku ditanyain, lebih baik aku baca Alkitab aja. Nah, itu hati kita ya, ingat hati kita. Tapi lakukanlah dengan oke, aku baca Alkitab karena aku rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi, karena aku tahu bahwa ini yang Tuhan sukai ya. Aku rindu untuk bisa tahu perintah-perintah Tuhan lebih lagi. Nah, itu motivasi hati yang baik. Karena itu Kak Ona hari ini mengajarkan sama kita bahwa hati kita itu yang terutama di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati, bukan Tuhan itu melihat yang tampak dari luar, tetapi Tuhan melihat hati. Seperti Daud ya, Daud yang Tuhan pilih untuk menjadi raja, seperti Daud yang dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk memerintah bangsa Israel, seperti Daud yang bisa setia sampai akhir ya. Nah, kita juga rindu untuk senantiasa menjaga hati kita ini tetap mengasihi Tuhan. Ingat apa? Orang yang mengasihi Tuhan, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan, barang siapa mengasihi Tuhan, ia akan memelihara perintah-perintah Tuhan ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka perintah-perintah Tuhan itu bukanlah sesuatu hal yang sulit. Kenapa sih kok aku gak boleh tengkar aja sih? Kenapa sih kok aku gak boleh pukul orang aja sih? Enggak, karena perintah Tuhan itu bukanlah sesuatu yang sulit kalau kita tuh mengasihi Tuhan. Oh ya, aku tidak melakukan itu karena aku mengasihi Tuhan, karena aku mau membuat hati Tuhan senang, karena aku mau hidupku ini memuliakan Tuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi diingat, hari ini kita belajar untuk kita senantiasa menjaga hati kita tetap bersih di hadapan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, memelihara perintah-perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan senangi, dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi nih sama Kak Kris. Kita mau ngapain? Biasanya kalau ada Kak Kris, kadang ada pujian, kadang ada ayat hafalan, kadang juga bikin kreativitas. Nah, kalau ada meja gini, kita mau bikin kreativitas. Bikin apa ini? Kalau tadi yang dengerin ceritanya Kak Ona tentang hati, tentang Daud. Daud itu kenapa? Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Jadi kita juga mau belajar seperti Daud yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita melakukan firman Tuhan itu dengan hati yang senang, dengan sukacita. Nah, jadi kita mau bikin apa aktivitasnya buat minggu ini? Kita mau bikin buku, bukan, kita mau bikin yang ini. Nah, apa ini? Pembatas buku. Nah, Kak Kris baru beli buku nih, jadi karena Kak Kris mau baca supaya nanti nggak lupa sampai halaman berapa, jadi Kak Kris mau bikin pembatas bukunya dan mau ngajak kalian juga untuk bikin. Jadi kalian bisa pakai untuk buku pelajaran kalian atau Alkitab juga bisa, supaya senantiasa kita ingat ayat hafalan hari ini tentang Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, yuk kita langsung bikin. Sebelumnya seperti biasa, Kak Kris mau sebutin dulu bahannya apa.
kita butuh gunting, bolpen, kertas buffalo. Nah, kenapa Kak Kris kecil banget sih Kak? Karena butuhnya cuman kecil aja. Kita kan mau bikin pembatas buku, jadi butuhnya nggak gede-gede. Jadi kalau kalian punya yang sisa-sisa itu dipakai aja. Terus ada untuk bolonginnya, holder, terus ada lem dan juga tali. Nah ini Kak Kris pakai banyak warna, jadi kalau kalian punya bisa pakai macam-macam warna biar lebih cantik jadinya. Oke, kita langsung bikin aja. Step pertama kita bikin hatinya dulu. Jadi Kak Kris pakai 2 warna merah sama putih. Kalau kalian ada warna lain juga boleh, nggak apa-apa. Kita bikin hatinya dulu yang paling gede untuk luarnya, terus yang kedua untuk yang dalamnya. Kertasnya kalian cukup lipat jadi 2, jadi nggak perlu digambar ya, dilipat aja jadi 2, terus digunting. Nah, kalau sudah jadi gini, kita tinggal tempelin aja hati yang paling kecil, kita tempelin di sini. Nah, kayak gini. Kalau sudah jadi gini, step yang ketiga, kita mau tulis ayat hafalannya di tengah-tengah sini. Tadi di mana ayat hafalannya? Amsal 4 ayat 23. Kalau sudah gini, kita mau plong di sini, kita mau bolongin untuk dikasih talinya ini. Nah, udah jadi gini, kita mau menghias. Kalian boleh pakai hiasan apapun yang kalian punya di rumah buat menghias. Nah, kalau Kak Kris sudah siapkan banyak hati kecil di sini, jadi Kak Kris tinggal tempelkan aja di sekitarnya. Tada, sudah jadi, gampang ya. Jadi kalian boleh kreasi hiasan apapun yang kalian suka. Kalau sudah, kayak tadi yang Kak Kris bilang, selain kalian bisa pakai sendiri, kalian bisa nih misalnya, aku mau bikin buat adikku misalnya, atau aku mau kasih buat mama papa, aku mau kasih buat grandpa grandma, kasih buat saudara misal, boleh juga. Jadi selain mengingatkan buat kita juga mengingatkan orang lain supaya senantiasa menjaga hati untuk selalu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini kreativitas kita, jangan lupa dibikin. Nanti kalian punya waktu 1 minggu, jadi masih panjang waktunya. Kalian bisa bikin terus tunjukkan ke kakak-kakak sekolah minggu waktu Zoom. Bye-bye. Halo adik. Nah, tadi kan kita sudah nyanyi lagu, kita sudah dengerin firman dari Cionah, kita sudah kreativitas. Nah, kali ini ayat hafalan. Oke, ayat hafalan di minggu ini itu ada di Amsal 4 ayat 23. Sekali lagi Amsal 4 ayat 23. Kita hafalin ya adik-adik. Amsal 4 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa kita itu hidup itu dengan harus waspada akan segala sesuatu yang terjadi untuk kita. Oke, dihafalin ya adik-adik. Oke, dadah. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menghafalkan ayat, dihafalkan ya, ayat hafalannya itu dihafalkan supaya ayat itu akan terus tertanam dan kita akan ingat terus itu sebagai bekal hidup kita sampai besar nanti ya. Ketika kita itu mendengarkan firman Tuhan, kita tuh kayak orang, oh aku sudah tahu nih ayat ini ya. Kalau kayak sudah Kak Ona gini ya, seperti Kak Ona gini ya, Kak Ona itu bisa ingat kembali, oh iya sih aku pernah hafalin ayat itu. Jadi waktu ayat-ayat itu Kak Ona sedang susah, ayat-ayat itu akan muncul dan berbicara. Nah itu makanya kita menghafalkan ayat ya. Kita sudah doing activities juga, dikerjakan aktivitasnya. Kalian yang sudah join kelas Zoom ya, nanti ditunjukkan di kelas Zoom aktivitas yang barusan kalian lihat.
kakak-kakaknya kasih waktu 1 minggu untuk mengerjakan. Jadi kalian nggak harus menunjukkan di kelas Zoom hari ini, tapi kalian juga boleh menunjukkan di kelas Zoom minggu depan, ya. Dikerjakan, nanti kakak akan kasih tambahan poin buat kalian yang mengerjakan aktivitasnya. Poinnya dikumpulkan, nanti kakaknya akan hitung, oh nanti siapa yang dapat 30 poin nanti bisa pilih hadiah ini gitu ya, dapat 50 poin bisa pilih hadiah ini gitu. Jadi kakaknya punya hadiah buat kalian. Nah, minggu-minggu ini kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh di Alkitab, tentang Yusuf, kemudian ada lagi Musa ya, kemudian ada lagi Samuel, dan baru aja kita belajar tentang Daud ya. Nah, kita belajar banyak dari tokoh-tokoh Alkitab. Setiap tokoh itu dipilih Tuhan secara khusus ya. Tuhan memilih mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan yang paling penting sebagai penutup ya hari ini yaitu apa? Kalau kita mau dipilih Tuhan, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, ingat, hati kita harus bersih ya. Kita harus memiliki hati yang mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah-perintah Tuhan. Yuk kita mau tutup ibadah online kita siang hari ini. Kak Ona ajak kita semua berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap firman yang sudah kami dengarkan. Dan kiranya apa yang kami pelajari hari ini Tuhan, itu boleh tertanam di dalam hati kami, boleh berakar kuat di dalam hati kami, boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga hidup setiap kami ini Tuhan, kami bisa memiliki hati yang mengasihi Engkau, hati yang takut akan Tuhan. Sehingga setiap apa yang kami lakukan, setiap apa yang kami kerjakan, itu semua tetap ada di dalam perintah-perintah Tuhan. Itu semua tetap sejalan dan seturut dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat anak-anak yang mendengarkan akan siaran ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan, dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati akan keluarga mereka. Tuhan yang memberkati akan sekolah mereka. Tuhan yang memberkati akan segala aktivitas yang mereka kerjakan. Kiranya hikmat Tuhan dan roh yang takut akan Tuhan itu boleh turun atas mereka semua. Kiranya Bapa Yahweh memberkati Engkau dan memelihara Engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya atasmu dan memberi engkau damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yeshua HaMashiach, kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.